Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Multi Armainah dengan NIM 2023-1065. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Kalau kita bicara tentang leadership, berarti kita membicarakan tentang teori-teori yang menyebabkan munculnya istilah kepemimpinan ini. Ada 3 teori yang mendasari adanya kepemimpinan. Yang pertama yaitu adanya teori genetis. Teori genetis ini merupakan teori yang mengidentifikasikan bahwa pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Menurut teori ini juga pemimpin itu tidak dibentuk, melainkan lahir sebagai seorang pemimpin yang memang sudah ada sejak mereka dilahirkan. Selain itu, terdapat kondisi di mana seseorang sudah mempunyai takdir untuk menjadi pemimpin, misalnya dalam garis keturunan kerajaan. Yang kedua yaitu teori sosial. Teori sosial ini menyatakan bahwa pemimpin memang dibentuk atau disiapkan sehingga pada akhirnya akan muncul satu kondisi seseorang siap untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian, siapapun orangnya, dari kelas ekonomi maupun dari garis keturunan siapapun, mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Selagi mampu dan mau mempersiapkan diri, memunculkan kemampuan, maka suatu saat ia dapat menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga yaitu teori ekologi. Teori ekologi ini merupakan kombinasi kedua teori sebelumnya yang mengidentifikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini mengatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi seorang pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Apalagi ditambah dengan penyempurnaan, skill pengetahuan serta wawasan pendidikan untuk menjadi seorang pemimpin. Kesempatan seseorang pemimpin adalah ketika memiliki sifat lahiriah yang disempurnakan secara harfiah. Nah, selanjutnya itu konsep kepemimpinan dari beberapa sudut pandang ahli di bidang manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu menurut Ed Whited yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah teknik kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang yang dipimpin agar mau bekerja untuk melakukan tujuan yang diinginkan oleh lembaga. Yang kedua yaitu Siagan dan Surtarto bahwa kepemimpinan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam satu situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama dan melakukan berbagai hal yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang ketiga yaitu menurut teori dan Franklin G. Moore yang menyatakan bahwa pada prinsipnya kepemimpinan adalah hubungan yang erat yang ada pada diri seseorang atau pemimpin dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja secara bersama-sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Sedangkan menurut Franklin G. Moore menyatakan bahwa kepemimpinan adalah satu kemampuan yang membuat orang-orang bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang lain yang bersangkutan. Nah, jadi menurut pendapat beberapa ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan adalah skill atau kemampuan dalam mempengaruhi orang lain. Dalam hal ini adalah orang-orang yang memang dipimpin agar mau melakukan apa yang diinginkan oleh pemimpin dalam konteks pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika menjadi seorang pemimpin. Yang pertama yaitu adanya kekuasaan. Kekuasaan di sini merupakan suatu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada seseorang pemimpin untuk mempengaruhi kemudian menggerakkan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan untuk membuat sesuatu dalam rangka menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diberikan. Yang kedua yaitu kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan dan keutamaan seseorang sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain. Yang ketiga yaitu kemampuan. Kemampuan yaitu kemampuan dari sumber daya kekuatan, kesanggupan termasuk kecakapan yang melebihi orang-orang di sekitarnya. James Elik berpendapat bahwa pemimpin itu dimanapun dia berada harus mempunyai kelebihan yang layak yang tidak dimiliki oleh banyak orang di sekeliling mereka, mulai dari kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan komunikasi dan berbicara, dan kemampuan dalam menilai dan melakukan analisis terhadap lembaga. Orang-orang yang berhak menjadi pemimpin juga hendaknya memiliki prestasi secara legal yang mumpuni dibandingkan dengan orang lain. Yang ketiga berkaitan dengan tanggung jawab, yaitu adanya keberanian, ketekunan, kemandirian, kreativitas, keuletan, dan berbagai hal lainnya. Terakhir adalah status, kedudukan, sosial ekonomi, partisipasi aktif,
memiliki stabilitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri dari kepemimpinan yang baik menurut Gerungan, ada titik yang dianggap sebagai indikasi bahwa seseorang memiliki ciri yang baik sebagai seorang pemimpin adalah yang pertama yaitu memiliki penglihatan sosial, yang kedua kecakapan berpikir abstrak, dan yang ketiga yaitu keseimbangan emosi. Terdapat pula istilah pemimpin formal dan non-formal. Pemimpin formal atau formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatannya yang bersifat resmi untuk memangku satu jabatan dalam suatu struktur organisasi yang jelas untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri dari pemimpin formal ini yaitu seperti yang pertama yaitu ditunjuk oleh orang yang berwenang secara garis birokrasi. Yang kedua, mempunyai dukungan dan organisasi formal dan mempunyai atasan. Yang ketiga, harus memenuhi berbagai persyaratan formal. Sedangkan pemimpinan non-formal atau non-formal adalah seseorang yang secara tidak resmi ditunjuk sebagai pemimpin, tetapi yang jelas ini adalah satu bentuk kehormatan yang diberikan karena ia memiliki kelebihan ditunjuk sebagai pemimpin sehingga mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok ataupun banyak orang. Adapun ciri-cirinya yang pertama yaitu masyarakat atau sekelompok mengakui dirinya sebagai pemimpin tanpa diminta. Yang kedua, tidak ada pengangkatan secara resmi bahwa ia harus dinobatkan sebagai pemimpin. Yang ketiga, tidak ada yang bisa memutasi kepemimpinan, tidak memiliki atasan, dan tidak ada garis kewenangan yang menuntutnya untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Jika melakukan kesalahan, ia juga tidak mendapatkan sanksi hukum. Yang keempat yaitu tidak mendapatkan balas jasa secara material. Istilah kepala dan pemimpin memiliki perbedaan. Kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh atasan yang memiliki kewenangan untuk mengepalai suatu jabatan atau bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya, memberikan perintah kepada bawahan, dan bertindak sebagai penguasa. Sedangkan pemimpin merupakan seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan tertentu dibandingkan dengan orang lain. Selanjutnya, diberikan satu tugas untuk memimpin banyak orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan untuk kelancaran tugasnya diberikan hak-hak istimewa. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan kepala dan pemimpin. Yang pertama kita akan membahas tentang persamaan kepala dan pemimpin. Yang pertama itu sama-sama memiliki orang yang dipimpin. Yang kedua, keduanya diberikan tugas dan pekerjaan serta mempertanggungjawabkan pekerjaan itu. Yang ketiga, secara prinsip keduanya menjadi satu tugas yang harus diemban antara keduanya. Selanjutnya yaitu perbedaan antara kepala dan pemimpin. Adapun perbedaan antara kepala dan pemimpin yaitu yang pertama, kepala diangkat oleh instansi, sedangkan pemimpin dipilih oleh mereka-mereka yang terlibat yang menjadi karyawan atau anak buah. Yang kedua, kepala kekuasaannya berasal dari kekuatan peraturan dan kekuasaan atasan, sedangkan pemimpin kekuasaannya menuntut peraturan dan dilandasi oleh kepercayaan orang-orang yang dipimpin. Yang ketiga yaitu kepala bertanggung jawab kepada atasan, sedangkan pemimpin ini bertanggung jawab terhadap atasan, juga harus bersedia bertanggung jawab kepada mereka-mereka yang dipimpin. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan kepala dan pemimpin. Pertama kita akan membahas tentang persamaan kepala dan pemimpin. Kepala dan kepemimpinan ini sama-sama memiliki orang yang dipimpin. Yang kedua yaitu keduanya diberikan tugas dan pekerjaan serta mempertanggungjawabkan pekerjaan itu. Yang ketiga, secara prinsip keduanya menjadi satu tugas yang harus diemban antara keduanya. Selanjutnya adapun perbedaan antara kepala dan pemimpin yaitu yang pertama, kepala itu diangkat oleh instansi, sedangkan pemimpin dipilih oleh mereka-mereka yang terlibat yang menjadi karyawan atau anak buah. Yang kedua, kepala kekuasaannya berasal dari kekuatan peraturan dan kekuasaan atasan, sedangkan pemimpin kekuasaannya menurut peraturan dan dilandasi oleh kepercayaan orang-orang yang dipimpin. Yang ketiga, kepala bertanggung jawab kepada atasan, sedangkan pemimpin bertanggung jawab terhadap atasan, juga harus bersedia bertanggung jawab kepada mereka-mereka yang dipimpin. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan ini ada 4, yaitu yang pertama adanya pendekatan sifat. Pendekatan sifat, pemimpin dapat diciptakan melalui latihan, jadi setiap orang mempunyai potensi menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin memiliki sifat-sifat yang baik yang harus dimiliki ketika sudah menjadi pemimpin. Yang kedua yaitu adanya pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah satu konteks keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin yang
yang dilakukan oleh mereka dan bersikap serta bertindak ke dalam mengambil berbagai proses kebijakan selama proses ia menjadi pemimpin. Yang ketiga yaitu pendekatan kontingensi, artinya bahwa untuk mengurus atau organisasi tidak dapat dilakukan dengan paralel tunggal untuk segala situasi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu adanya pendekatan terpadu. Baiklah, sekian penjelasan mengenai materi tentang konsep dasar dalam organisasi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'm a